idza ikhtalafan nasu fa'alaikum bisawadil a'zam. Andainya manusia terjadi perbedaan pendapat, ikutilah suara mayoritas, kayak demokrasi aja. Hadis ini tahu tuan-tuan derajatnya? Hadis mungkar. Riwayat hadis yang mengatakan untuk kita mengikuti mayoritas itu riwayatnya banyak. Masyarakat cenderung menerima mana orang banyak. Sah? Ada banyak yang mengikutinya, berarti benar. Tambah pula riwayat ada mengatakan idza ikhtalafan nasu fa'alaikum bisawadil a'zam. Andainya manusia terjadi perbedaan pendapat, ikutilah suara mayoritas, kayak demokrasi aja. Hadis ini tahu tuan-tuan derajatnya? Hadis mungkar. Hadis mungkar, mana yang lebih lemah daripada hadis dhaif? Hadis mungkar lebih lemah dari hadis dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai? Tidak. Karena hadis dhaif termasuk yang ditolak. Ini lebih lemah dari hadis dhaif. Oleh sebab itu, maka hadis ini tidak bisa jelasan untuk mengatakan yang banyak pasti benar. Karena bertentangan dengan seluruh ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa sebagian besar manusia la ya'lamun, tidak tahu. Sah? Sebagian besar manusia la ya'qilun, tidak paham. Sebagian besar manusia kafirun, tidak beriman. Sebagian besar manusia sesat. Sah? Allah katakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau ikuti orang yang paling mayoritas di bumi, kamu akan disesatkan oleh mereka. Sahih? Sebenarnya tidak payah dah tuan-tuan. Tidak payah dah untuk mendeteksi. Dari seluruh kita yang tinggal di lingkungan ini, yang serius belajar agama, mayoritas atau minoritas? Mayoritas mengaji agamanya atau mayoritas tidak mengaji agamanya? Hadis yang memerintahkan kita untuk mengikuti kelompok mayoritas itu riwayatnya banyak sekali. Bukan hanya hadis alaikum bisawadil a'zam itu, ya. Hadis alaikum bisawadil a'zam itu memang kalau menurut Syekh Albani itu lemah sekali, dhaif jiddan, ya. Tetapi yang saya katakan tadi, riwayat hadis yang mengatakan untuk kita mengikuti mayoritas itu riwayatnya banyak. Ya, misalkan hadis, ya. Ketika Nabi menjelaskan tentang umat Islam suatu saat akan terpecah menjadi 73 golongan, ya. 72 itu masuk neraka, 1 masuk surga. Rasulullah ditanyakan, siapa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-jamaah, kelompok mayoritas. Hadis ini oleh Syekh Albani dikatakan sahih, ya. Disahihkan oleh Syekh Albani, ya. Selain hadis itu, ada hadis juga, inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah. Umatku, kata Nabi, tidak akan bersepakat, bersekongkol, berkelompok dalam kesesatan. Hadis ini juga dinilai sahih oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Albani. Ada juga hadis yadullahi ma'al jamaah wa man syadza ilan nar, ya. Kekuasaan Allah itu di atas jemaah, kelompok mayoritas. Barang siapa yang bercerai-berai, maka dia menuju ke neraka. Hadis ini juga dinilai sahih oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Albani. Jadi hadisnya itu banyak, riwayatnya itu banyak, ya. Bukan hanya alaikum bisawadil a'zam itu. Alaikum bisawadil a'zam itu hanya pelengkap saja, ya. Kemudian ayat yang dibawakan oleh Ustaz tadi, ya. Wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka siapa? Yang dilarang di situ mengikuti kelompok mayoritas orang kafir. Karena pada waktu itu orang Islam masih sedikit. Yang banyak itu orang kafir.
Jadi kalau kamu, kata Allah, mengikuti kelompok mayoritas orang kafir, maka kamu akan tersesat. Ya, bukan mayoritas umat Islam. Itu ayatnya dulu waktu zaman Nabi. Waktu Islam masih sedikit, mayoritasnya orang kafir. Jadi jangan ikuti orang kafir meskipun banyak. Kamu akan tersesat. Ya kalau sekarang ini dalam internal umat Islam, ikutilah mayoritas. Ya, sebagaimana sabda Nabi tadi itu, yang selamat itu adalah al-jamaah. Yadullahi ma'al jamaah. Uman syadza ilan nar. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Begitu. Wallahu a'lam.